Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai impuls dan momentum linear. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Hairul Iksan, Andi Raski Susilawati, Siti Syalaisya, Intan Maharani, dan yang terakhir yaitu ada Nur Fadilah. Nah, pada materi kali ini ada 4 poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama momentum, yang kedua impuls, yang ketiga hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir yaitu tumbukan. Nah, untuk menjelaskan 4 poin tersebut, kakak akan mempersilahkan kepada teman-teman kakak untuk menjelaskan keempat poin tersebut. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang momentum. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, di mana semakin besar massa atau M dan kecepatan atau V suatu benda, maka benda tersebut akan sulit untuk dihentikan. Adapun rumus dari momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum yang memiliki satuan kilogram meter per sekon. M sama dengan massa yang memiliki satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda yang memiliki satuan meter per sekon. Untuk lebih memahami materi tentang momentum, mari kita simak animasi berikut. Apabila sebuah mobil melaju dengan kencang kemudian menabrak sebuah pohon, semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Maka, mobil dikatakan memiliki momentum yang sangat besar. Nah, adik-adik, pada kali ini kita akan membahas tentang impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, atau gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat, di mana juga didefinisikan sebagai hasil kali gaya yang bekerja dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut. Impuls dapat dirumuskan I sama dengan F dikali delta T. Pada slide kali ini, adik-adik dapat melihat saat bola golf dipukul oleh pemain, ia menerima momentum secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan reaksi singkat dan perkembangan gaya impuls yang besar. Gaya impuls membantu bola melakukan perjalanan jarak jauh dalam durasi waktu yang singkat. Baik adik-adik, selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum, di mana bunyi hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Di mana hukum kekekalan momentum ini berlaku jika terdapat minimal 2 benda yang mengalami tumbukan dan tidak ada gaya yang mempengaruhi sistem. Setelah adik-adik mengetahui bunyi dari hukum kekekalan momentum, adik-adik juga harus mengetahui penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah pada permainan bola biliar, di mana dapat dilihat 2 bola pada gambar bergerak berlawanan arah saling mendekati. Bola pertama dengan bermasakan MA bergerak dengan kecepatan FA, sedangkan bola kedua bermasakan MB bergerak dengan kecepatan MB. Adik-adik harus tahu jika bola itu berada pada satu lintasan lurus, kedua bola itu akan bertumbuk dengan selang waktu yang sama. Dari kejadian tersebut, adik-adik dapat menganalisa kedua bola akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Nah, dengan meninjau gaya interaksi yang terjadi, tumbukan berdasarkan hukum Newton 3. Berdasarkan analisis kejadian tersebut, maka hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan. Dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum
total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Setelah adik-adik mengetahui tentang hukum kekekalan momentum, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang tumbukan. Tumbukan atau lenting bisa dikatakan sebagai pantulan karena terjadi pada dua buah benda yang saling berpadu dan memantul akibat dari paduan tersebut. Sedangkan tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda menuju ke titik pusat benda lain. Selanjutnya adalah jenis tumbukan, di mana tumbukan terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana tidak ada energi kinetik dalam sistem sebagai akibat dari tumbukan. Artinya, energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah itu sama. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting adalah salah satu jenis tumbukan yang hasil tumbukannya membuat benda yang bertumbukan menyatu setelah tumbukan berakhir. Nah, adapun contoh lain dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi impuls dan momentum linear. Contoh pertama yaitu prinsip peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurkan roket. Hal ini berlaku sebuah hukum kekekalan momentum. Contoh yang kedua yaitu bersepak bola ketika ingin menendang bola secara tiba-tiba. Saat bola diam, maka kecepatannya sama dengan 0. Jadi, setelah gaya yang diberikan pemain, maka momentum meningkat ke nilai yang lebih tinggi. Karena perubahan momentum yang tiba-tiba ini mengarah pada pembentukan impuls. Gaya impuls ini membantu bola melakukan perjalanan jarak jauh dalam durasi waktu yang sangat singkat. Nah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.